Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Semua jemaat Allah, kita bertemu kembali di Worship Night MDC Purwokerto. Dan saat ini saya mengundang dimanapun Anda berada, mari kita bawa hati yang penuh dengan pengucapan syukur, mazmur, pengagungan, penghormatan kepada Raja segala Raja, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perkenanan-Mu. Berterima kasih masih diberi kesempatan untuk memuji pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang Kau berikan kepada kami. Janji-janji-Mu yang kami imani. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan dari salah satu firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berikan kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan pengharapanku
langkah iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku percaya janjimu, ku percaya firman-Mu, sumber kekuatan. Aku tak takut, aku tak gentar, sebab Engkau sertaku. Yesus, Yesus, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hampiri
hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin sungguh nyata. Ku yakin Yesus kau hadir. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Oh Yesus, kau hadir di sini. Ku rasakan jamahanmu. Syaralalaralalarama syaralaramu. Yesus, Yesus, ku rasakan jamahanmu. Ku rasakan hadiratmu penuhi. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let
Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Tuhan, terimalah setiap pujian, setiap pengagungan bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak Saudara berada. Kiranya berkat kasih setia Tuhan kiranya senantiasa tercurah atas setiap kita. Ya, di dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia ini, tentu ada banyak tantangan dan persoalan yang harus dihadapi. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak seorang pun berharap untuk kalah ataupun gagal di dalam mengatasi ataupun menghadapi tantangan ataupun persoalan tersebut. Sebaliknya, pasti berharap untuk mampu menghadapinya ataupun mengatasi segala persoalan tersebut. Atau dengan kata lain, mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, apa arti hidup yang berkemenangan? Lalu bagaimana kita mengalami hidup yang berkemenangan? Dan bagaimana kita meresponi hidup yang berkemenangan? Perenungan kita dari kitab Mazmur pasal 21 kiranya akan menjadi jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan ini. Mazmur 21 ayat yang ke-7 dituliskan demikian. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Apa maksud pemazmur di ayat ke-7 dengan perkataan membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya? Saya berusaha merenungkannya dan kemudian menemukan maknanya, yaitu benar bahwa orang yang berkemenangan di dalam hidupnya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Di pasal ini dengan judul perikop nyanyian syukur karena kemenangan raja, pemazmur menggambarkan kemenangan raja melawan musuhnya itu diungkapkan dengan kegembiraan yang luar biasa. Ayat 2 sampai dengan 6 dituliskan demikian. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, luapan kegembiraan yang luar biasa. Mengapa? Karena kemenangan raja berarti itu adalah kemenangan yang dirasakan oleh rakyatnya juga. Dan sebaliknya, jika seorang raja mengalami kekalahan, maka kekalahannya juga itu akan menjadi penderitaan bagi rakyatnya. Karena berarti bahwa mereka berhasil dikuasai atau ditumpas oleh lawan. Maka pengertiannya adalah bahwa raja yang berkemenangan itu akan menjadi berkat. Karena sukacita kemenangan itu pun dirasakan oleh rakyatnya. Apa perenungannya bagi kita?
Sederhana saja. Kalau hidup kita juga berkemenangan, maka sesungguhnya itu pun menjadi berkat bagi orang lain. Berkemenangan yang bagaimana? Artinya bahwa hidup kita penuh dengan kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Boleh saja kita mengalami ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Tetapi itu ibarat pertempuran seorang raja. Dan kalau kita banyak mengalami kemenangan atas setiap persoalan kita, bukankah orang yang mendengarnya juga akan diberkati? Coba bandingkan dengan sebaliknya. Ketika kita sebagai orang-orang percaya yang dikatakan memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi jika pada kenyataannya kita selalu kalah dalam persoalan hidup atau masalah kehidupan kita, sehingga orang hanya menyaksikan penderitaan kita, kesusahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, dan banyak bentuk-bentuk kekalahan lainnya, maka orang lain yang menyaksikan akan prihatin atas hidup kita. Mereka tidak mendapatkan berkat dari hidup kita, karena yang mereka saksikan adalah kekalahan kita. Dan siapa yang akan menikmati kekalahan itu? Karena itu kita harus hidup berkemenangan. Yaitu apa? Yaitu mampu mengalahkan berbagai persoalan hidup kita sebagai pertempuran kita melawan musuh, sehingga orang lain akan diberkati melalui pengalaman hidup kita. Maka benar apa yang pemazmur Daud katakan, bahwa kemenangan raja itu akan membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Dan inilah makna dari hidup yang berkemenangan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kita mengalami hidup yang berkemenangan? Apakah karena kuat dan gagah kita? Karena kekuatan kita? Pemazmur Daud mengungkapkan demikian di dalam ayat yang kedua dan keenam. Tuhan, karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, pemazmur mengajak kita untuk menyadari bahwa sumber kemenangan ataupun kunci untuk mengalami hidup yang berkemenangan di dalam setiap pertempuran hidup ini adalah bukan oleh karena kuat gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Mazmur pasal 21 ini adalah merupakan kelanjutan dari Mazmur pasal yang ke-20, di mana pasal 20 itu merupakan doa Daud yang sebetulnya itu menjadi harapan dia agar rakyatnya itu menjadikan doa itu sebagai doa yang mereka panjatkan untuk mendoakan raja. Ya. Supaya apa? Supaya raja mengalami kemenangan dalam setiap pertempuran melawan musuhnya. Dan pasal 21 merupakan jawaban dari doa itu. Yaitu Tuhan memberikan kemenangan bagi sang raja. Keyakinan bahwa sumber kemenangan ini adalah dari Tuhan sebetulnya juga sudah dinyatakan oleh pemazmur dalam doanya di pasal 20 ayat yang ke-8. Disebutkan demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, raja-raja lain bisa saja mereka mengandalkan kekuatan kereta-keretanya dan kuda-kudanya yang hebat. Tetapi Daud mengandalkan kekuatan pada Tuhannya.
Oleh karena itu, belajar dari pengalaman pemazmur ini, mari hadapi pertempuran atas segala persoalan hidup kita dengan kuasa yang dari Tuhan, agar kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Dan jadikan kemenangan kita sebagai sorak-sorai kemuliaan Tuhan, atau menjadi kesaksian yang indah yang akan membuat hidup orang lain itu akan diberkati oleh pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itulah kunci bagaimana mengalami hidup yang berkemenangan. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita meresponi hidup yang berkemenangan. Pemazmur mengungkapkannya di pasal 21 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Karena kepercayaannya akan kasih setia Tuhan, sekali lagi dikatakan ia tidak akan goyang. Yaitu apa? Pemazmur mengambil sikap untuk tetap merendahkan diri dalam kemenangannya. Ia tidak lupa diri dan tidak menjadi sombong ataupun berusaha untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi tetap pada keyakinannya bahwa kemenangan itu adalah dari Tuhan. Ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan, mari kita lihat itu sebagai berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan ketika kita menghitung berkat Tuhan, bukan supaya kita melihat siapa diri kita dengan segala kemenangan, segala keberhasilan, segala pencapaian yang telah kita raih. Tetapi untuk melihat siapa Tuhan kita yang besar, yang penuh kasih setia, yang telah memberikan kemenangan-kemenangan itu. Sehingga kita bisa tetap memiliki kerendahan hati dan menyadari bahwa segala kemenangan yang kita peroleh itu adalah berasal dari Tuhan. Itulah respon yang semestinya ketika kita mengalami hidup yang berkemenangan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian syukur karena kemenangan raja yang disampaikan dalam bagian ini oleh pemazmur. Ini juga menyatakan makna yang lebih dalam lagi, bahwa kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, kemenangannya yang dibuktikan dengan kebangkitannya dari kematian akibat hukuman salib, itu telah menjadi kemenangan juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa, atas kuasa kematian, dan berbagai upaya tipu muslihat si jahat, itu juga menjadi kemenangan kita yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab dialah sumber kekuatan dan kemenangan kita yang sejati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami dalam setiap medan peperangan yang kami hadapi. Biarlah perkenanan-Mu yang membuat kami layak untuk menerima kemenangan itu. Dan jadikan hidup kami berkat dan kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan segala doa dan syukur kami. Haleluya.